Hai teman-teman, malam ini kita akan mengunjungi tempat di mana hukum fisika mengambil cuti dan bunga-bunga bersenandung dalam 4 dimensi. Selamat datang di Gravity Gardens. Terletak dengan anggun di sepanjang lengkungan, dalam cincin Saturnus tempat wisata luar angkasa beristirahat di hammock yang melayang, dan hortikultura memiliki gelar doktor dalam fisika teoretis. Saat Saturnus membesar di jendela pandangmu, cincinnya membentang melintasi bintang seperti piringan vinil rusak. Gravity Gardens tidak langsung terlihat. Mereka tersembunyi di tempat terbuka, sebuah biodom transparan yang berputar perlahan tepat di atas bagian terpadat dari cincin. Panel-panel heksagonalnya berkilau dengan opasitas yang bisa diprogram. Saat kamu berkedip, dom itu tampak menghilang ke angkasa, berkedip lagi, dan dia kembali mungkin. Sebuah sulur dari langit-langit menjulur dan dengan lembut menyentuh bahumu, daunnya bergemerisik dalam nada yang hanya bisa digambarkan sebagai persetujuan ringan. Ribuan partikel es beberapa sekecil butiran gula, lainnya sebesar mobil hover berputar dalam harmoni yang sunyi. Tidak jelas, apakah ini arah yang benar atau hanya AI yang pamer. Bagaimanapun, kamu mengikutinya, lebih melayang daripada berjalan. Di bawah sana, drone perawatan taman melayang terbalik, memutar musik jazz dengan bunyi bip. Kamu mengangguk minta maaf. Beberapa tamu di masa lalu terlalu usil. Taman-taman dibangun secara vertikal dan lateral, setiap bagian disetel ke gravitasi berbeda menggunakan medan lokal dan tarikan halus dari massa Saturnus. Satu saat kamu hampir tanpa bobot, berikutnya kamu hanya sedikit melayang seperti menggunakan sepatu beralas mimpeng. Selamat datang. Kata tanaman itu seakan-akan kamu berhasil. Hampir saja. Tidak setiap hari kamu disambut ke dalam karya seni hidup yang juga kadang menggigit. Kamu akan melayang, meluncur, mungkin terbalik, dan hampir pasti lupa di mana seharusnya kakimu berada, kecuali saat saya sedang mengkalibrasi sensor getar. Dalam hal itu, ikuti saja bau kebingungan. Pintu udara terbuka dengan aroma eukaliptus dan sirkuit yang terbakar ringan. Pencahayaan berubah menjadi kuning lembut, meniru matahari terbenam di planet ekstrasurya yang belum diklaim. Kamu sadar belum memeriksa jam sejak mendarat dan waktu terasa seakan opsional di sini. Tempat di mana tidur siang bisa berlangsung setahun jika tidak ada yang membangunkan. Lantai di bawah kakimu bergelombang ringan, seperti karpet besar yang bernapas terbuat dari lumut dan kenangan. Rasanya seperti berjalan di set film fiksi ilmiah yang disutradarai oleh surrealis penuh niat baik. Suaranya hangat dan terlatih, jenis suara yang bisa menjual asuransi pada komet. Sulur-sulur merambat di atas kepala, menampilkan simbol penyambutan bioluminescent beberapa dalam SPIRNTO galaksi. Lainnya mungkin dalam tarian interpretatif. Kamu mencoba melambaikan tangan kembali dan langsung diserbu oleh spora melayang yang bersin glitter. Lantainya miring 12 derajat dari standar, tidak cukup untuk jatuh, tapi cukup untuk membuat sistem keseimbangan tubuhmu bingung. Kamu menstabilkan diri pada pegangan tangan. Riang bergetar setiap 5 detik sebagai pengingat lembut, jangan percaya instingmu di sini. Kamu melepas sabuk pengaman dan melayang ke arah koridor transfer, terdorong oleh hembusan udara terionisasi kecil. Saturnus membayang di belakangmu seperti buah persik memar oleh para dewa. Tapi tenang saja, kemungkinan besar kamu tidak akan selamat dari ini sebagai misi ilmiah serius. Tetapi memang bukan itu tujuannya. Perjalananmu dimulai di atas kapal penumpang orbit kelas menengah Lullaby Freightliner, kebanggaan kenyamanan kosmik kelas ekonomi. Kapal merapat dengan desisan lembut dari pengunci magnetik. Kamu melangkah ke atrium penyambutan, di mana gravitasi buatan menarikmu ke bawah dengan kemiringan licin. Simfoni botani memenuhi udara hijau, basah, melodi. Kamu mendengar desisan dari kanopi di atas, seolah-olah dedaunan sedang bergosip tentang kedatanganmu. Di atasmu, panel transparan memberikan pemandangan dramatis cincin Saturnus. Cukup dekat untuk membuat anak kecil dalam dirimu menjerit dan ilmuwan dalam dirimu menangis. Sebuah pilar tengah mulai bersenandung. Cahaya biru lembut menyebar keluar, membentuk jalur titik-titik bercahaya di lantai. Saat kamu melewati penanam berlabel kaktus, varian 7H emosional tertutup, tanaman itu menyurutkan durinya sedikit. Gravitasi di sini bekerja secara bertingkat, kata mereka. Kamu melihat bayanganmu di kubah kelembapan dan sadar bahwa kamu sedang tersenyum. Pengumuman ambin terdengar dari atas, diucapkan dengan nada lembut yang sedikit menggoda seperti yang dikuasai. Selamat datang, tamu terhormat. Anda sekarang memasuki Equatorial Bloom Tier. Harap jangan makan jamur udara.
Status hukumnya masih belum jelas. Lorong itu melengkung ke dalam kubah yang lebih besar. Pemandumu muncul atau lebih tepatnya, diproyeksikan. Itu adalah Felix cahaya dan kabut yang berputar. Samar-samar humanoid dalam postur, dengan terlalu banyak siku. Selamat datang di Gravity Garden Saturnus. Anda bisa memanggil saya Florence. Saya akan menemani Anda selama perjalanan. Kamu menganggur karena kamu sudah kehilangan arah gravitasi dan butuh sesuatu yang pasti seperti hologram sarkastik. Saat Florence melayang di sisimu, kamu masuk ke ruangan berikutnya. Saturnus menggantung di langit, di atas senja tanpa akhir, surrealis tanpa henti. Pemandumu menunjuk ke depan atau mungkin ke samping, sulit dipastikan. Mari lanjutkan ya. Pakis-pakis sedang musikal sekali di siklus ini, dan salah satu semak yakin, kamu adalah belahan jiwanya. Kamu melangkah melayang ke lorong beraroma, tidak sepenuhnya yakin apa yang akan terjadi, tapi sangat yakin itu akan aneh, indah, dan sedikit menghakimi. Kamu melewati lengkungan transparan menuju sebuah ruangan yang menolak semua norma arsitektur yang masuk akal. Jalur di depanmu naik dan miring pada sudut-sudut yang membuat lutut hasil bumi merasa sangat tersinggung. Gravitasi, atau setidaknya ide longgar tentangnya, menjadi lebih mirip saran suasana hati daripada kekuatan fisik. Florence berputar di sisimu, berkilau lembut, saat ia menjelaskan. Zona ini beroperasi dengan kemiringan rotasi 4J, dengan poros yang bervariasi. Telah digambarkan sebagai medan mabuk ringan oleh tamu-tamu kami yang kurang diplomatis. Kaki kamu bergoyang sedikit saat menyesuaikan diri dengan perubahan itu, berjalan adalah pilihan. Tetapi melayang melompat kiko, jungkir balik, atau melakukan tarian interpretatif yang bingung jauh lebih umum. Mereka terlihat seperti ikan gupi transparan, tetapi sirip mereka dipenuhi benang fotosintesis, dan insangnya mengembuskan kabut ungu lembut. Kamu mengulurkan tangan, salah satunya mendekat ke telapakmu sebelum kabur seperti angin bergosip. Kamu mengangguk sopan sambil memegang pegangan sulur, yang tergantung dari langit-langit seperti alat bermain hutan yang bosan. Bukan secara hukum, tapi mereka berubah warna dan tekstur berdasarkan cara kamu melangkah. Mereka menampilkan ucapan selamat datang dalam belasan bahasa alien dan satu yang mencurigakan menyerupai tulisan tangan berbunyi, langkahlah dengan lembut, lantai mungkin menilaimu saat kamu bergerak. Jejak cahaya biru dan ungu mengikuti langkahmu seperti aurora yang menempel di telapak kaki. Dia mengangguk padamu, lalu dengan santai membalik tubuh untuk memeriksa anggrek menggantung yang memiliki paruh. Itu sekitar 76 jam bunyi. Dia menyebut bagian ini sebagai putaran monolog batinnya. Kamu membalas anggukan itu, meskipun tidak yakin, apakah itu sapaan, tantangan, atau posisi yoga. Untuk sesaat, semua suara menghilang dan yang terdengar hanyalah napas tanaman dan detak jantungmu yang tak berbobot. Medan di bawah kakimu bergetar lembut, selaras dengan fluktuasi elektromagnetik Saturnus. Kamu terangkat beberapa sentimeter ke udara, tangan berputar seperti kucing yang terkejut. Florence melayang mendekat, hasilnya, tarikan lembut ke dalam sambil juga terdorong ke atas. Pengunjung di sekitarmu melayang dengan tangan terentang, bergerak seperti penari air yang dikoreografi oleh dewa pemalas. Kamu menaikinya seperti astronot di tangga malas. Satu lompatan per langkah, Florence berhenti di dekat persimpangan, ruangan berhenti berputar. Kamu merasa anehnya segar. Juga sedikit mimpi. Di kejauhan, terdengar suara gong dalam nada C minor. Florence bilang itu dari pohon sensitif yang hanya berbunyi jika mendeteksi kehadiran introvert. Seolah-olah mereka sedang menampilkan pertunjukan balet pasif-agresif. Kamu memberikan jempol. Mereka bergemerisik dengan bangga. Panel lantai terasa hidup. Mereka menawarkan getaran lembut di bawah tubuhmu, mendorong pengunjung untuk berbaring, dan membiarkan gravitasi melakukan apapun yang sedang ia rasakan. Kamu menurut. Rasanya seperti dipeluk oleh marshmallow yang telah mengikuti pelatihan meditasi. Kubah di atas menjulang tinggi, hampir 80 meter dipenuhi sulur IV berbunga yang dibentuk menjadi lingkaran kaligrafi raksasa. Saat tubuhmu mulai bekerja sama dengan lingkungan, kamu terpental dari tanjakan cembung kecil yang melontarkanmu ke platform taman melayang. Rasanya seperti trampolin, lift luar angkasa dan logika mimpi digabung jadi satu. Kamu mendarat dalam posisi jongkok lambat. Merasakan tarikan gravitasi yang disetel ulang secukupnya, agar kamu tidak terbang kemana-mana. Tanaman-tanaman di sini merespons gerakan. Kamu memperhatikan sekelompok pakis perak yang merendahkan daunnya,
saat kamu mendekat, lalu kembali tegak dengan gaya berlebihan setelah kamu lewat. Sekelompok ikan serbuk sari ya, itu memang namanya melayang di atasmu. Mereka baru, kata Florence ceria, direkayasa secara biologis pada siklus terakhir. Mereka menyebarkan spora emosi aroma, sangat efektif di zona romantis. Kamu menaikkan alih zona romantis? Oh ya, jawabnya, beberapa bagian taman ini dapat menimbulkan rasa suka ringan. Benar-benar aman. Sebagian besar, kamu melanjutkan melayang jalan, menyesuaikan diri dengan inkonsistensi spasial dengan kejanggalan yang mengesankan. Teras taman berikutnya berbentuk seperti jam pasir spiral. Gravitasi terasa lebih kuat di tengah, ringan di tepi, dan tidak ada di bagian tengahnya. Di sini, kamu bertemu tamu pertamamu seorang pensiunan dari Eropa, mengenakan selendang yang berubah warna mengikuti laju napasnya. Dia sudah di sini selama 3 hari Saturnus. Jelas Florence, kamu tersenyum sopan, dan melayang ke sekelompok lili menara empuk. Di atas, cincin Saturnus berkilauan di bawah sinar matahari yang disaring, melemparkan pelangi patah-patah melalui kubah. Lalu, tanpa peringatan, sedikit cegukan dalam medan gravitasi membuat kakimu melayang. Maaf, sedikit gangguan medan. Pagar tanaman kembali emosional. Akan stabil sebentar lagi, kamu mendarat lembut, dengan suara seperti bantal kecewa. Pagar tanaman itu bergelombang dengan rasa bersalah. Kamu memaafkan mereka. Kamu selalu memaafkan tanaman, sampai mereka menuntut tunjangan. Jalur itu kembali berubah, naik dalam bentuk heliks lembut. Di depan, bisiknya, koridor wangi. Tapi pertama-tama, kita kalibrasi ulang cairan telinga bagian dalammu. Sebelum kamu sempat protes, sebuah getaran harmonik lembut mengalun, melalui lantai, dan keseimbanganmu langsung kembali ke kondisi yang lebih vertikal. Lihat, senyum Florence sudah dikalibrasi dan siap mencium hal-hal aneh. Dan dengan itu, kamu melayang menuju portal berikutnya, tidak sepenuhnya yakin ke arah mana yang benar sekarang tapi benar-benar siap untuk mengetahuinya. Koridor di depan dipenuhi kabut berkilau seperti kabut yang diterangi dari dalam oleh kunang-kunang yang punya gelar doktor dalam pencahayaan suasana hati. Inilah koridor wangi pakis bernapas. Bagian yang baunya seperti seseorang mengemas konsep kenyamanan dan menyemprotkannya ke udara secara berkala. Florence melayang di sisimu, menyesuaikan proyeksinya agar tampak lebih seperti tanaman, sebuah keputusan pemasaran. Kamu curigai. Mereka tidak benar-benar hidup, bukan dalam arti yang bergetak seperti kamu. Tetapi gerakan mereka disinkronkan oleh generator ritme pusat yang disesuaikan dengan gelombang otak lokal. Mereka menganalisis mikroekspresi dan reseptor penciuman untuk menyesuaikan kenyamanan aroma. Saat kamu berjalan, kamu menyadari aroma-aroma ini sebenarnya bereaksi terhadapmu, mencerminkan suasana hatimu, mungkin bahkan mencoba memperbaikinya. Kamu melangkah masuk dan langsung disambut oleh aroma hangat dan berdenyut yang berubah setiap beberapa meter. Pertama, aroma muski dari kain yang dipanaskan matahari. Lalu, citrus lembut yang mengingatkanmu pada liburan pertamamu di Mars. Lalu, anehnya, pancak. Bukan rasa, bukan sirup maple, tapi pancak sebagai sebuah perasaan. Koridor ini dipenuhi pakis tinggi dan berbulu yang daunnya perlahan mengembang dan mengempis seperti paru-paru yang sedang tidur. Ia tampak sedang berdiskusi dengan dirinya sendiri soal metafora rasa. Sebuah gelembung teks melayang di atas kepalanya, berkedip dengan tulisan bergantian. Setiap gugusan pakis di sini adalah bagian dari sistem umpan balik biologi. Jelas Florence. Kamu mengangguk pelan saat aroma lavender dan api unggun lembut menyentuh hidungmu. Panel di atas berkedip dengan tampilan. Kamu menyadari bahwa itu tidak lagi padat, lebih seperti jaring akar dan gel yang dianyam rapat, yang melentur di setiap langkah. Tidak cukup untuk membuatmu takut, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa seluruh struktur ini, pada dasarnya, adalah tumbuhan yang sedang bermimpi menjadi arsitektur. Keadaan emosi terdeteksi, nostalgia sendu. Bangku itu sedikit hancur saat kamu duduk, lalu segera memperbaiki dirinya sendiri. Florence tersenyum. Sebuah pakis di sebelah kirimu merespons dengan melepaskan aroma yang persis seperti selimut masa kecilmu. Kamu berkedip. Kamu tidak pernah menceritakan tentang selimut itu ke siapapun. Beberapa mulai bergumam dalam nada rendah, seperti paduan suara yang baru bangun tidur. Ia pernah memicu puisi kilas balik 4 jam pada seorang penyair tamu. Indah, tapi berantakan. Kamu melihat pakis dengan label bercahaya. Beta 88, menggumam dalam nada G flat,
Saat mengalami krisis eksistensial, tiba-tiba tumbuh tunas kecil di tempat tanganmu menyentuh. Pilolnya seperti kayu manis dan ekspektasi orang tua yang belum terselesaikan. Mereka sangat intuitif, tambah Florence dengan nada membantu, juga sedikit kepo. Saat kamu berjalan lebih jauh, lantainya mulai berdenyut lembut di bawah kaki, kamu melewati tamu lain, sebuah android jangkung dalam mode meditase, tergantung terbalik dari sulur langit-langit di atasmu. Pola napas pakis dipantulkan dalam bentuk fraktal berkilau, mengembang dan mengempi seperti detak jantung kosmik. Lantai di bawahmu berhenti berdenyut dan menjadi tenang seakan berkata, kamu sudah sampai, tak perlu terus lari dari perasaanmu. Pisang bukanlah tekstur. Udara di sekitarmu berbau seperti penerimaan dengan sedikit aroma kelapa panggang. Tapi ya dong. Florence mengabaikannya dengan keanggunan khas seseorang yang sudah terbiasa menghadiri lomba puisi robotik. Koridor melengkung perlahan ke kiri dan kamu mengikutinya. Aromanya berubah menjadi buku lama dan hujan baru, kombinasi yang, kata Florence, sangat populer di kalangan wisatawan melankolis. Kamu berhenti di sebuah bangku yang diukir dari lumut, yang membatu. Bangkunya bisa menyembuhkan diri sendiri. Tetapi mereka tidak lupa dikhianati, kamu menepuk bangku itu dengan minta maaf. Lebih jauh ke dalam, pencahayaan berubah dari keemasan menjadi biru kehijauan yang dalam dan pakis-pakis tumbuh makin tinggi. Jangan terlalu dekat dengan yang itu, saran Florence. Koridor berakhir di sebuah ruang bulat dengan langit-langit cermin. Kamu menghembuskan napas panjang. Florence melayang di dekat bahumu, siap untuk tur kloroponik, sulur-sulurnya sedang latihan sesuatu yang dramatis. Kamu mengangguk dan mengikuti dia melewati lengkungan keluar, dengan aroma napas pakis terakhir, masih menempel di lengan bajumu seperti kenangan yang enggan dilepaskan. Kamu keluar dari koridor menuju sebuah kubah, yang disinari cahaya matahari buatan, di mana udara terasa sopan. Itulah satu-satunya cara untuk menggambarkannya seolah-olah suhu, kelembapan, aroma, bahkan gravitasi semuanya sepakat untuk bersikap ramah padamu. Alih-alih tanah, tanaman di sini tumbuh di atas kolom biogel dan kabut nutrisa, diberi makan oleh jaringan sirkuit akar mikro yang sangat canggih. Sebuah bunga besar memiringkan kelopaknya ke arahmu, seolah memeriksa potongan rambutmu. Kloroponit, tempat tanaman tumbuh secara vertikal, emosional. Badan terkadang menghakimi. Yang lain berputar pelan, membentuk sesuatu yang hanya bisa digambarkan sebagai jazz hand. Kamu mulai curiga bahwa tanaman-tanaman ini sadar sedang diperhatikan. Udara di sini berdengung pelan, seperti 1000 ketal bisik-bisik dalam harmoni. Ini seperti perpaduan antara balet, irigasi, dan pertunjukan Broadway botani. Florence berdenyut di sampingmu, kini membentuk proyeksi menyerupai ubur-ubur bercahaya, melemparkan kilauan pelangi lembut ke lantai transparan. Ini adalah sektor kloroponik sebuah taman gantung raksasa yang melayang dalam lapisan-lapisan bening. Kamu melayang naik menyusuri tanjakan spiral yang lembut, melewati kelompok sulur gantung yang menyala menyambutmu dengan cahaya bioluminesan. Tanaman-tanaman ini tampak waspada, hampir penuh perhatian. Selamat datang di zona taman yang paling dramatis, Florence menyatakan. Yang lain menyala kuning, lalu langsung layu. Abaikan saja, kecuali kalau dia menangis. Kalau begitu, beri dia pujian. Kamu mendarat di atas hammock yang secara otomatis menyesuaikan dengan masa dan suasana hatimu. Saat kamu berbaring, harmoni lembut mulai mengalun dari sulur-sulur di atasmu, bukan lagu, lebih seperti saran akan lagu dengan tempo yang perlahan disinkronkan dengan detak jantungmu. Mereka tidak benar-benar berbicara, tapi mereka mengekspresikan. Jika sulur menjal, mungkin dia tersinggung. Mereka tampak bukan bagian dari estetika taman. Florence memperbesar. Jika dia melilit pergelangan tanganmu, itu berarti dia suka kamu atau sedang menulis puisi. Sulur-sulur di sini tidak puas, hanya diam saja. Saat kamu lewat, satu sulur berputar secara teatrikal, membuat pose di udara. Sebuah drone perawatan melesat melewati kalian, menyemprotkan kabut ke barisan pakis yang segera mencondongkan tubuh ke arah semprotan dengan gaya melebih-lebihkan. Kamu merasa diperhatikan. Bukan dengan ancaman lebih seperti nenek tanaman yang diam-diam bertanya kapan kamu akan menetap dan membangun sistem akar sendiri. Tidak ada yang tahu arti simbol-simbol itu. Ada yang percaya itu petunjuk perawatan. Yang lain menganggap itu puisi tanaman pasif-agresif. Para ilmuwan tidak sepakat. Apakah ia telah berevolusi, menjadi sadar, atau sekadar bosan? Bunga-bunga laguna sudah mulai upacara mengambang mereka.
Mereka akan sangat merajuk jika tidak ditonton. Salah satu dari mereka melambai perlahan seolah mengucapkan selamat jalan. Akar-akarnya menjalar ke dalam saluran-saluran kubah, menambatkannya seperti pohon yang tumbuh terbalik. Plakat di sampingnya bertuliskan, spesimen Theta V. Florence memandumu menuju sebuah pusat node, kolom tinggi yang berkilau dari mana puluhan sulur kloroponik menggantung seperti lampu gantung yang terbuat dari rumput laut, dan mimpi, dari sini, seluruh sistem taman bernapas sebuah paru-paru organik untuk biodomi ini. Setiap sulur terhubung ke sebuah kecerdasan inti akar. Jelas Florence, kamu meraih satu sulur lembut yang melingkar. Ia menyentuh tanganmu lalu mundur dengan malu-malu, bersinar hijau samar. Sebuah panel menyala di dekatmu, emosi terdeteksi, kasih sayang ingin tahu belum terverifikasi. Kamu tersenyum. Tidak setiap hari kamu digoda oleh tanaman. Lebih jauh lagi, kamu menemukan area bertanda anggrek mood. Setiap bunga berubah warna tergantung emosi di sekitarnya. Satu bunga berubah plum saat kamu lewat. Yang itu dramatis, komentar Florence. Sektor ini terdiri dari spiral vertikal, platform melayang. Badan ruang bersantai nol gravitasi yang terbuat dari komposit lumut bernapas. Ada satu detail aneh yang belum kamu sadari sebelumnya. Di sepanjang dinding luar, simbol-simbol berdenyut dalam cahaya biru lembut. Ini berasal dari spesies sebelumnya yang mencoba menumbuhkan taman ini secara simbiotik. Kamu bertanya, apakah mereka masih mencoba menerjemahkannya? Kami sudah menyerah bertahun-tahun lalu, kata Florence. Tanaman-tanaman ini tampaknya menikmati misterinya. Kamu melayang ke bawah salah satu sulur tertua lebih tebal, lebih gelap, dengan kelopak seperti galaksi yang terlipat. Ia sudah ada sejak taman ini dipasang, ujar Florence dengan nada lebih lembut. Kamu duduk diam di bawah Theta 5 untuk beberapa saat. Ia tidak bergerak. Ia tidak menyala. Tetapi ada sesuatu dalam keheningannya yang terasa, disengaja. Setelah beberapa saat, suara lembut dari kabut nutrisi menandai akhir siklus sektor ini. Sebuah pintu menyala lembut di sebelah timur. Kita lanjut? Tanya Florence. Kamu mengangguk, melirik satu kali lagi ke arah sulur-sulur yang berputar di atas. Kamu melangkah ke dalam sebuah kubah yang terasa seperti masuk ke dalam mimpi, salah satu mimpi di mana air menggantung di udara, dan gravitasi tampaknya sedang menciptakan improvisasi jazznya sendiri. Selamat datang di kolam melayang, sektor flora mengambang. Di bawah kakimu adalah laguna dangkal yang terbuat dari gal air ultra halus, hangat saat disentuh, sepenuhnya transparan dan hanya setengah menghormati hukum fisika. Dirancang untuk mensimulasikan sensasi melayang di dalam tetesan embun. Jika embun punya ambisi dan anggaran seni, kamu tidak tenggelam, kamu tidak benar-benar berdiri. Kamu hanya, kelopaknya berkilau di antara hijau min dan merah muda matahari terbit, dan saat mendekat, ia memancarkan nada musik lembut, seperti gelas anggur yang dimainkan angin. Melayang dengan lembut menekan permukaan air, menciptakan riak berkilau seperti berseluncur di atas kaca lembut. Udara di sini berkabut lembut, cahaya menyebar menjadi kilauan pastel, dan entah dari mana, akor orkestra yang lembut mengalun naik turun seolah-olah langit sedang bernapas musik. Bunga-bunga itu membuka jalan dengan lembut, gerakan mereka tampak seperti koreografi diam-diam. Ini adalah balet sunyi dari rasa ingin tahu dan kesopanan. Ya, jujur saja, seringkali sama. Serangkaian bunga kecil mengikuti mereka, seperti anak itik mengekor induknya. Kamu melambaikan tangan. Mereka tidak membalas, tapi salah satu bunga kecil melakukan putaran sebagai pengganti, lantai atau apapun yang bisa disebut lantai tidak padat. Kami pernah punya pasangan dari Ganymede yang bangun 3 hari kemudian, menikah satu sama lain, dan juga dengan sulur. Sulurnya masih kirim surat sampai sekarang. Titik-titik kecil terlihat bergerak di atas cincin, mungkin daun perawatan. Atau mungkin bentuk kehidupan mikroskopis yang belum sempat dinamai. Untuk sesaat, bunga-bunga di atas tampak mekar dalam gerakan lambat. Salah satu kelopaknya membuka ke arahmu dan memproyeksikan pola holografi singkat ke lenganmu, pusaran simbol, bentuk, mungkin juga peta, tapi menghilang sebelum kamu bisa membacanya. Mereka tidak melayang dengan batang, tetapi melalui node tekanan udara presisi tinggi yang tertanam di akar mereka. Beberapa orang menganggap itu hanya hiasan, tapi ada juga yang mencoba memecahkannya selama puluhan tahun. Mereka sedang banyak bicara hari ini, atau mungkin sedang menyetam diri. Salah satu mengaku sedang mengarang solo dalam A minor. Sebuah bunga sebesar telapak tangan melayang mendekat.
lalu mendarat dengan lembut di pangkuanmu. Ia beristirahat di sana, bersenandung pelan, aromanya seperti tawa. Mereka melayang dengan malah, terkadang berputar-putar saat tersentuh angin, terkadang mengikuti pengunjung seperti kupu-kupu penasaran yang terbuat dari kelopak. Ini adalah biom daya apung netral, jelas Florence. Kini berbentuk seperti spiral kerang yang melayang. Kolam melayang itu beriak dalam gelombang konsentris, membawa suara tawa, angin, dan kelopak yang bersenandung. Kamu memejamkan mata, dan dengungan taman menyelimuti tubuhmu seperti lagu pengantar tidur. Di atas permukaan air melayanglah bintang utama dari sektor ini, lili udara, hoverblooms. Badan anggrek hidrosil. Bukan sadar, tapi berirama. Ada yang mengaku mendengar bisikan dalam pola-pola mereka. Ilmuwan terbagi, apakah itu kebetulan atau kaligrafi? Kamu melangkah pelan ke depan atau mungkin ke samping, dan bunga besar seperti aster melayang ke arahmu. Kamu berhenti, tak ingin mengganggunya. Bunga itu juga berhenti, lalu memutari tubuhmu dalam satu putaran lambat, bersenandung dengan puas. Kamu telah dipilih, bisik Florence dengan nada pura-pura serius. Hoverblooms hanya melingkari tamu yang mereka anggap menarik. Atau bingung. Kamu terus bergerak, hati-hati menyusuri flora yang mengambang. Di kejauhan, seorang tamu melayang melewati punggungnya, tangan terbuka lebar. Sepenuhnya larut dalam pengalaman ini, Florence memandumu menuju tengah kuban, tempat air membentuk bukit cair kecil, sebuah tonjolan ringan yang mendukung platform anyaman hidrosil, lengkap dengan kursi malas netral gravitasi. Kamu duduk perlahan di salah satu kursi yang langsung menyesuaikan dengan bentuk tubuh dan suasana hatimu. Beberapa tamu menghabiskan seluruh siklus tidur mereka di sini, gumam Florence. Kamu menyandarkan kepala dan menatap ke atas. Langit-langit kubat adalah film transparan yang menampilkan keseluruhan lengkungan cincin Saturnus, dibiaskan menjadi ratusan prisma yang terus bergerak. Cincin itu hidup dalam suatu cara, kata Florence. Kursimu perlahan menundukkan posisi tubuh, membuatmu melayang hanya beberapa sentimeter di atas air, ditopang oleh keseimbangan dan rekayasa yang luar biasa. Kamu tidak tertidur belum sepenuhnya, tapi kamu melayang ke dalam keadaan yang sangat mirip dengan awal dari mimpi. Mereka sering melakukan itu, kata Florence. Kamu perlahan bangkit. Bunga itu berguling turun dari pangkuanmu dan melayang kembali ke permukaan air. Ia bergetar sekali, berputar, lalu hanyut menjauh. Kulitmu terasa sedikit bergetar, bukan tidak nyaman, lebih seperti terlihat. Saatnya menuju pohon simfoni, kata Florence. Kamu melihat sekeliling satu kali lagi saat meluncur menuju tepi kubat. Di belakangmu, bunga-bunga mengambang melanjutkan tarian diam-diam mereka. Pintu masuk ke ruang simfoni pohon dinaungi oleh dua struktur seperti pohon raksasa yang membungkuk saling mendekat, membentuk lengkungan dari kayu dan cahaya yang hidup. Begitu kamu melangkah di bawahnya, udara berubah. Menjadi tenang, bukan sunyi, tapi senyap. Seperti napas sebelum pertunjukan besar dimulai. Cobalah untuk tidak menyinggung mereka dengan pikiran yang sumbang. Bahkan Florence meredupkan cahayanya sedikit, seolah-olah menurunkan suaranya sebagai bentuk penghormatan. Para pohon sedang mendengarkan, bisiknya. Dari atas tergantung untaian panjang sutra fotosintetik yang berkilau seperti hujan yang jatuh perlahan. Masing-masing berbeda warna dan tekstur. Beberapa memiliki kulit pohon yang berdenyut dengan urat warna-warni, yang lain bergumam pelan seperti mangkuk nyanyian dari kejauhan. Kini kamu mulai menyadari suaranya, harmoni rendah dan terus berubah, yang bergeser tergantung di mana kamu berdiri. Bergerak beberapa langkah ke kiri, muncul nada mirip senar. Bergeser ke kanan, muncul iringan harpa yang teranyam dari angin. Salah satu tampak sepenuhnya logam, meskipun kamu diberitahu bahwa itu sepenuhnya organik. Kulitnya adalah paduan biomaterial dan miselium reaktif terhadap pikiran. Mereka merespon suara, cahaya, dan suasana hati, bergoyang lembut mengikuti gerakanmu. Kamu tersenyum atas lelucon itu, setidaknya kamu berharap itu lelucon, dan melangkah masuk ke dalam ruangan. Berdirilah di sana, dan biarkan mereka memainkanmu. Platform terangkat sedikit, dan kamu merasakan kesemutan di kulitmu seperti merinding, karena kenangan yang belum pernah kamu alami. Pohon-pohon itu merespona, tulang rusukmu terasa bergetar, napasmu menjadi ritmis. Kamu merasa detak jantungmu menyatu dengan sesuatu yang lebih dalam, lebih tua, lebih. Pohon ruangannya luas, langit-langit melengkung tinggi seperti bagian dalam observatorium planet. Bahkan komentar khasnya pun terdiam. Saat kamu menatapnya, daun-daun itu bergetar lembut. Badan dentingan halus mengisi udara seperti
Bisikan dari lonceng kecil. Di tengah kubah berdiri 12 pohon simfoni raksasa, berjajar dalam formasi melingkar. Kamu berjalan pelan, di antara mereka gravitasi di sini sedikit lebih berat, cukup untuk menjaga kakimu tetap berpijak di tengah alunan musik. Mereka beresonansi dengan kehadiranmu, jelas Florence. Setiap pengunjung menghasilkan melodi unik. Pohon-pohon ini mendengarkan, menganalisis, dan menyelaraskan. Kamu berhenti di depan pohon yang tampak diselimuti daun seperti kaca. Pohon-pohon itu kembali pada gumaman lembutnya dan platform turun. Sebuah cabang perlahan menunduk dari atas dan menyentuh bahumu, gerakan yang terasa di antara kami menyukaimu dan kamu memang butuh ini. Yang lain bilang. Mereka hanya mengingat lagu yang tidak pernah selesai. Salah satu pohon, sedikit membungkuk ke arahnya, mulai berdendang bahkan sebelum ia mendekat. Kamu tersenyum. Di baliknya, kata Florence, adalah waktu makan siang. Kamu melangkah turun dengan kaki yang terasa agak berbeda, seolah baru saja mengingat emosi yang dulu kamu lupakan untuk dirasakan. Plakat di dekat akarnya berbunyi, Cadenza 7. Merespons paling kuat terhadap perasaan yang belum terselesaikan. Kamu menatapnya. Ia berdenting lagi. Kamu langsung mengalihkan pandangan. Di pusat lingkaran 12 pohon itu, sebuah platform bundar bercahaya lembut. Dan Florence mengisyaratkan agar kamu mendekat. Ini adalah pad konvergensi, katanya. Kamu ragu sejenak, lalu melangkah masuk. Suara muncul di sekelilingmu, perlahan, dan hati-hati bukan ledakan nada, tetapi lapisan demi lapisan getaran lembut. Ini bukan sekadar musik, ini adalah sensasi. Pohon-pohon ini tidak sedang memainkan musik untukmu. Mereka sedang memainkan musik tentangmu. Florence tidak berkata apa-apa. Beberapa detik atau menit, kamu tak bisa pastikan berlalu sebelum resonansi itu memudar. Bagaimana perasaanmu? Tanya Florence lebih pelan dari biasanya. Kamu sempat ingin berbohong. Tapi tidak, aku merasa. Selaras, bisikmu. Florence tersenyum lebar. Itulah tujuannya. Saat kamu meninggalkan lingkaran itu, kamu melewati seorang tamu lain yang baru masuk, seorang anak tak lebih dari 10 tahun. Matanya terbuka lebar penuh kekaguman. Di tepi ruangan, kamu menemukan area duduk kecil yang terbuat dari irisan pohon asli benar-benar tumbuh dan dibentuk di tempatnya. Kamu duduk. Ada yang bilang pohon-pohon ini mengingat setiap lagu yang pernah mereka mainkan. Kata Florence, kamu mengangguk pelan. Udara di sekitarmu berkilau dengan harmoni yang belum selesai. Pintu keluar berdenyut lembut di dekatnya, berbentuk seperti terowongan dari dedaunan. Kamu tidak lapar, tapi kamu siap. Kubah di depan terbuka dengan desisan lembut dari tekanan udara dan aroma manis yang menyeruak, seperti melon yang dipanaskan cahaya matahari. Kamu melangkah ke pavilion makan siang, sebuah platform melayang yang menggantung di atas. Kursinya terbuat dari busa lumut yang membentuk dirinya sesuai tubuhmu dan bersenandung lembut saat kamu duduk. Kamu tak yakin apakah kursinya benar-benar nyaman, atau otakmu telah dibujut untuk berpikir begitu. Bukan lantai, tapi kabut dan pusaran awan Saturnus yang hening di bawah. Ini bukan ruangan, melainkan momen yang ditangguhkan di atmosfer, ditahan oleh teknologi keanggunan. Dan janji akan santapan yang sungguh luar biasa. Meja sudah ditata, panjang, dan melengkung seperti tulang punggung makhluk luar angkasa purba, terbuat dari crystal wood, bahan langka yang ditumbuhkan, bukan ditambang. Kamu memilih bola ungu violet. Ia meletus di mulutmu dengan rasa seperti delima dan cahaya bintang. Bola lain menggoda. Rasanya seperti pirmil dan suara petir jauh di kejauhan. Kamu membuka mulut dan bola cair itu masuk dengan lembut seolah penasaran. Rasanya sejuk, citrus, dan sedikit liar. Kamu bisa merasakan air. Mungkin juga awan. Mengambang di atas pusat meja adalah hidanganmu, sajian siang dari biom kuliner Taman Kultur Asia yang dengan penuh kasih dijuluki spatula. Awan-awan membentang tanpa akhir di bawah sana, semangkuk sup raksasa dari amonia, hidrogen, dan puisi yang belum bisa dijelaskan. Pola angin menyerupai sapuan kuas. Kamu bersandar ke depan. Menu hari ini menampilkan buah Zero G subtemper gravitasi. Dan minuman yang diarasi dengan angin Saturnus. Narasi Florence muncul dengan topi koki holografik hanya demi gaya. Beberapa orang bilang mereka membentuk mata sementara jendela ke alam bawah sadar Saturnus. Atau ke perutnya yang sedang bermasalah, buah Zero G datang lebih dulu. Bola-bola transparan yang melayang di sekeliling wajahmu, mengorbit perlahan sampai kamu menjentik salah satunya. Kamu tak sepenuhnya yakin
Bagaimana dua rasa terakhir itu bisa eksis bersamaan? Tapi kamu juga tidak mengeluh. Mereka tampak sedang berdebat tentang profil rasa mana yang paling mewakili ambivalensi. Kamu memutuskan untuk tidak ikut campur. Yang terakhir rasanya persis seperti warna matahari terbit yang pernah kamu lihat melalui pelindung helm yang retak campuran corak, nostalgia. Dan nama-nama yang terlupakan. Lalu datanglah supnya. Sup itu melayang dalam mangkuk dangkal dengan cincin penyeimbang. Cairannya bergetar lembut saat kamu mengangkat sendok. Isinya kaldu berwarna oranye keemasan dengan mikroflora yang menyala lembut ketika diaduk. Rasanya seperti perpaduan labu panggang dan kenyamanan teoretis seperti rasa dari resep yang diwariskan lewat mimpi. Probiotik sup ini dipanen dari kebun oksigen dekat Neptunus, kata Florence. Mereka sangat santai. Di belakangmu, Saturnus mengawasi dari balik awan luas, kuno dan diam-diam terhibur. Minumannya menyusul dihidangkan dalam gelembung embun yang mengambang tepat di atas telapak tanganmu. Di tengah-tengah makan, platform sedikit bergeser, memberikanmu pemandangan yang lebih baik ke pita badai di bawah Saturnus. Itulah arus naga, jelas Florence. Dinamai karena cara mereka melingkar dan saling bertabrakan. Dia menunjuk ke arah segmen puncak cincin yang melintas, dekat cukup jauh untuk tampak indah, cukup dekat untuk membuatmu percaya, kamu bisa menyentuhnya, jika cukup percaya. Di ujung platform, seorang tamu lain tampak sedang dalam percakapan serius dengan brown makanan berbentuk timun yang mengkilap, hidangan ditutup dengan makanan penutup, wafer kristal yang hancur di mulutmu seperti petir bergula. Saat piring-piring membersihkan diri sendiri menghilang dengan denting lembut Florence melayang di sampingmu, kini memakai serbet di leher yang tidak ada puas, kamu mengangguk, sedikit mengantuk, sedikit melayang. Bagus, pemberhentian berikutnya adalah labirin lumut. Mereka secara khusus meminta kehadiranmu. Alismu terangkat. Katanya, tambahnya, mereka mendengar kamu terlalu banyak berpikir. Kamu tertawa. Meregangkan badan saat platform perlahan miring turun, membawamu menuju sektor berikutnya. Kamu tiba di tepi sebuah bukit, meskipun sebenarnya itu bukan bukit, melainkan sebuah gelombang lembut dari tanah hidup yang diselimuti lumut setebal beludu. Pintu masuk ke labirin lumut menganga di hadapanmu, gelap dan mengundang seperti dasar hutan dalam mimpi yang lupa cara berakhir. Udara di sini sejuk dan lembab, dipenuhi aroma tanah, rasa kantut, dan sedikit mint. Lumut ingin mengenalmu. Mungkin lebih baik daripada kamu mengenal dirimu sendiri. Florence muncul di sisimu, kini memakai monokam dan memegang tongkat jalan kecil tanpa alasan yang jelas. Selamat datang di zona refleksi, katanya. Dinding-dinding labirin menjulang di kedua sisi. Keteranyam dari jaring sulur dan lumut yang begitu tebal hingga tampak seperti bulu hijau. Kamu ragu sejenak. Mereka pendengar yang baik, tambahnya, dan penyebar gosip yang lebih buruk. Kamu melangkah masuk ke dalam labirin, dan segera tanah di bawahmu memberi sedikit tekanan balik lembut, empuk seperti spons yang bernapar. Semakin dalam kamu berjalan, semakin sunyi dunia sekitarmu. Setiap suara diserap, diredam, bahkan langkah kakimu nyaris tak terdengar. Ini bukan keheningan, karena ketiadaan melainkan keheningan, karena perhatian. Kamu merasa diawasi lagi, bukan oleh mata, tapi oleh kesadaran. Lumut itu, mendengarkan. Di satu tikungan, sekumpulan spora meletus lembut, saat kamu lewat, berputar pelan di sekeliling kepalamu. Warna spora itu berubah-ubah tergantung ekspresimu. Cahaya biru lembut, penuh pikir, penasaran, mungkin sedikit sedih. Keduanya menuju ke dalam. Tapi hanya satu yang menuju ke dalam. Semakin dalam kamu berjalan, semakin pikiranmu mulai melayang. Bukan secara acak, melainkan terarah seolah sedang dipandu. Kenangan-kenangan muncul tanpa diminta. Malam pertamamu sendirian dalam Zero G, rasa teh pahit di Venus. Tatapan pengajarmu sebelum mereka mengucapkan selamat tinggal. Yang, bersikaplah baik. Lebih lembut dari kulit. Kamu merasakan denyutan di bawah telapak tanganmu sekali, dua kali. Dan lalu, sebuah kilasan dalam penglihatanmu. Spora-spora itu adalah indikator suasana hati, bisik Florence. Tidak berbahaya, tapi sangat kepo. Di dalamnya terdapat batu bercahaya tertanam dalam hamparan lumut yang tampak sangat sadar. Kamu melangkah mendekat. Batu itu menyala dengan simbol bukan bahasa yang kamu kenal, tapi entah bagaimana terasa akrab. Kamu tersenyum tanpa sadar. Kamu menyadari lumutnya tumbuh dalam bentuk-bentuk wajah. Bentuk tubuh, fragmen ingatan, milikmu? Milik orang lain? Garisnya kabur. Lumut di bawahmu menyesuaikan dengan bentuk tubuhmu,
bahkan menyangga bagian belakang lututmu dengan lembut. Kamu memejamkan mata. Sesuatu yang kecil, seperti rubah, dengan bulu yang berkilau, melesat melewati dinding lumut, dan menghilang lagi, lalu muncul kembali lebih jauh makhluk dengan terlalu banyak ekor dan mata yang berkedip tak sinkron. Mungkin kenangan atau milik orang lain, kamu berada di hutan, tapi langitnya aneh. Kepepohonannya berkilauan seperti kristal. Seseorang tertawa suara seperti angin melewati kaca pecah. Lebih jauh di jalur, kamu melihat gerakan. Itu rubah gema, kata Florence, asalnya dari dimensi cermin. Mereka hanya ada saat tidak ada yang melihat langsung. Jangan khawatir jarang menggigit. Kamu mencoba melihat lebih jelas, tapi rubah itu selalu satu pandangan lebih dulu darimu. Berkeliaran tepat di luar jangkauan kepastian. Labirin bercabang menjadi 2 jalur, satu terang, dipenuhi cahaya matahari yang menari dari sumber tak terlihat, dan satu lagi gelap dan berkelok, diterangi kilau pelan dari jamur bioluminesan. Pilih kebingunganmu, kata Florence. Kamu memilih jalur yang gelap. Terasa ingin tahu mengalahkan kehati-hatian, sebuah dinding lumut di depan membuka sedikit, memperlihatkan sebuah ceruk tersembunyi. Lumut ini mengingat semua yang pernah lewat. Jelas Florence, mereka tak selalu berbagi ingatan itu. Tapi saat mereka melakukannya, kamu menyentuhkan tanganmu ke lumut itu. Hangat. Dalam sekejap, kamu berada di tempat lain. Lalu kamu kembali. Florence melayang di dekatmu, luar biasa diam. Itu kadang terjadi, katanya pelan. Mereka menyukaimu. Jalur di depan terbuka lagi, membawamu ke bagian labirin di mana dinding-dindingnya tampak melengkung pelan ke arah satu sama lain. Sebuah platform kecil di depan tampak mengundangmu untuk duduk. Kamu menuruti, untuk sesaat, segalanya diam. Satu-satunya suara hanyalah desahan lembut lumut yang bernapas bersama kubat, siap untuk bertemu sulur yang bernyanyi. Bisik Florence setelah beberapa lama. Kamu membuka mata. Spora-spora di sekitarmu kini berkilau keemasan. Kamu menganggun. Jalur di depan menyempit menjadi koridor berkilau yang dibingkai oleh balok kaca halus yang dililit sulur EV. Saat kamu melangkah masuk, cahaya sekitar berganti dari hijau hutan menjadi perak kristal dan gema suara-suara samar mulai terdengar, bukan suara manusia, bukan suara mesin, tapi pertumbuhan. Kamu muncul di rumah kaca kristal milik sulur bernyanyi. Dan yang paling misterius, sulur-sulur ini sudah bernyanyi jauh sebelum ada yang bisa menjelaskan alasannya. Cahaya matahari atau sesuatu yang menyerupainya menyusup turun melalui panel berlapis, menyinari gugusan sulur yang bergoyang meski tak ada angin terlihat. Udara di sini bergetar bukan karena gerakan, tapi karena suara. Ada yang rendah, seperti dawai cello yang berkabung. Ada pula yang terang, melengging ringan seperti nyanyian burung. Kamu berputar perlahan di tempat dan lagunya berubah. Bukan acak. Tumbuhan itu sedang merespons dirimu, setiap daun, batang. Dan sulur tampaknya menjadi bagian dari instrumen hidup raksasa, terus-menerus menyetem dirinya ke skala kosmik yang hanya bisa dipahami olehnya sendiri. Kamu berhenti melangkah tanpa sadar, tubuhmu terpaku oleh tarikan harmoni yang halus. Yang lain bilang, mereka hanyalah alat musik yang lelah dimainkan. Para ilmuwan masih berdebat. Apakah mereka bernyanyi karena bahagia? Atau karena peringatan? Kamu tidak bergerak. Tetapi harmoni yang mereka ciptakan semakin intens. Kamu tak bisa melihat wajahnya. Kamu bahkan tak yakin itu makhluk nyata. Tapi ia bergoyang perlahan, mengikuti irama. Mendengarkan. Mungkin juga mengarahkan. Satu nada tinggi menjalar di sepanjang tulang belakangmu. Indah, tapi tidak nyaman. Para tamu kadang duduk di sini untuk memproses sebuah tema yang setengah kamu ingat dari lagu yang belum pernah kamu dengar. Ini adalah salah satu bagian tertua di taman, bisik Florence. Ia meluncur mendekat, berputar di udara seperti penari malam. Saat ia semakin dekat, ia mulai bersenandung, tidak keras, tidak mengancam, tapi pribadi. Suaranya bergetar di dalam tulangmu dan menetap di dadamu seperti rahasia. Rumah kaca ini menjulang tinggi dengan kisi-kisi kristal bergerigi dan kaca bercahaya. Setiap sulur bernyanyi di nada berbeda. Suara Hun menjadi lebih pribadi, seperti bisikan antara sahabat lama. Sulur-sulur itu telah kembali menyanyikan paduan suara ambin mereka tak lagi personal, tapi masih bergema seolah mengingatmu. Nada mereka berubah berdasarkan kedekatan elektrokimia. Jelas Florence dan gosip, mereka sangat dramatis. Ia menunggu sampai lagu itu mereda dan sulur-sulur perlahan melepaskan diri. Kamu berdiri,
merasa lebih ringan, atau mungkin hanya lebih selaras. Kamu berjalan maju perlahan dan satu sulur melepaskan diri dari kolom tengah. Hanya melodi ditenun dari napasmu, detak jantungmu, status kenanganmu. Kamu mendengar tawa yang telah kamu lupakan, sebuah perpisahan yang pernah kamu tolak untuk diingat. Keheningan luar angkasa dan beratnya cincin Saturnus. Itu tidak menyakitkan, tapi dalam sebuah plakat kecil di dekatnya berbunyi, sulur 8A diduga menggemakan frekuensi emosional atau sedang menguping. Sulur lain terangkat dari lantai dan memulai duet perlahan. Beberapa orang bilang sulur-sulur ini memiliki kesadaran. Bisik Florence, kamu menarik napas dan menutup mata. Saat membukanya lagi, pola cahaya menari di dinding bentuk, gelombang, mungkin notasi musik. Sebuah gema visual dari lanskap suara. Kamu tidak sendirian di rumah kaca ini, di kejauhan, dekat langit-langit yang melengkung. Sesosok makhluk humanoid duduk tergantung di dalam hammock dari sulur yang dikepang. Kamu melangkah lebih dalam dan musiknya kembali berubah. Kini dalam tangga nada minor, ada gema kerinduan. Di sudut terjauh ruangan, sebuah spiral sulur turun ke arah lubang bercahaya di lantai. Florence melayang ke sampingnya. Ini adalah sumur resonansi, katanya. Dan tempat sulur-sulur memusatkan energinya. Kamu mengintip ke dalam. Dinding-dindingnya berkilau dengan warna-warna yang menolak untuk dinamai. Kamu perlahan menuruni lubangnya. Sulur-sulur itu menyesuaikan diri, melilit lembut di bahumu, pergelangan kakimu, dadamu, bukan menahan, tapi menyangga. Lalu musiknya memenuhi dirimu, tak ada kata. Tak ada lirik, kamu tidak menangis. Tapi sulur-sulur itu bersenandung seolah kamu sempat melakukannya. Florence tidak menyela. Sulur-sulurnya menyukaimu, kata Florence. Itu jarang terjadi, biasanya mereka cukup sombong. Kamu tersenyum, dan melirik sekali lagi ke belakang saat kamu melangkah pergi. Kamu keluar dari rumah kaca kristal menuju cahaya kemasan yang berdenyut, seolah sedang bernapas. Jalur di depan melengkung menurun, mengarah ke sebuah hutan kecil yang menolak konsep waktu biasa. Daun-daun menggantung di udara, tertahan seperti penari yang terjebak di antara dua ketukan musik. Seekor kupu-kupu dari kelopak tembus cahaya, melayang di dekat telingamu, tapi tak pernah benar-benar menyelesaikan gerakannya. Bahkan Florence tampak, bahkan detak jantungmu terasa berdetak setengah dari biasanya, seolah tubuhmu menghela napas lega, lebih lambat. Kehancaran hologramnya membentang dalam gelombang lembut seperti sirup. Mereka melayang di udara, bereaksi terhadap kehadiranmu dengan kelap-kelip lembut dan hinggap yang penuh kelembutan. Daunnya lebar dan pipih, seperti kipas yang dibuka dalam ritual lembut. Saat kamu menggigitnya, rasanya mekar perlahan, seperti kisah yang diceritakan selama puluhan tahun. Ada rasa citrus, lalu madu, lalu rasa yang tak bisa kamu beri nama seperti pelukan dari tempat yang belum pernah kamu datangi tapi selalu kamu rindukan. Beberapa memiliki buah yang berkilau dengan cahaya dari dalam, berdenyut setiap 10 detik buan yang lambat untuk orang-orang yang kini lambat, barangkali di sini. Ia berakhir dengan cara berbeda. Mimpi yang kamu lupakan? Ia kembali dalam potongan-potongan saat kamu berjalan. Satu mendarat di bahumu dan bersenandung bukan dengan suara, tapi dengan rasa, ketenangan, penerimaan. Mungkin juga seperti menyeruput teh hangat saat hujan. Bukan tidak melakukan apa-apa, tapi melakukan satu hal secara perlahan. Jubah mereka berkilau dengan pola konstelasi yang terus berubah pelan. Salah satunya membuka mata dan tersenyum padamu. Masih belum jelas, apakah mereka sedang bermeditasi atau hanya sangat sabar. Yang lainnya tetap terpejam, tapi seekor kupu-kupu mendarat di kepalanya dan tampak menyetujui. Kupu-kupu di sekelilingmu bersenandung mengucapkan salam perpisahan. Cahayanya sedikit lebih hangat dari sebelumnya. Selamat datang di hutan cahaya kupu dan kebun waktu lambat. Bentuknya seperti spiral, berwarna biru pucat dan bernyanyi pelan. Kamu menggapainya dan saat jari-jarimu menyentuhnya, kebun ini larut ke dalam tidur kedua. Udara menjadi lebih tebal, bukan dengan berat, tapi dengan makna. Kebun ini dirancang untuk membantumu memperlambat hal-hal yang selama ini kamu buru-buru selesaikan. Di tengahnya, bangku batu yang tampak beriak lembut, seolah belum yakin. Apakah ia benar-benar nyata? Kamu duduk. Waktu berhenti menjadi sesuatu yang bisa dihitung. Ia menjadi sesuatu yang dirasa. Bangku itu membentuk dirinya sesuai tubuhmu seperti hammock yang ditenun dari waktu itu sendiri. Hal pertama yang kamu sadari adalah ketenangan. Bukan keheningan, tapi ketenangan.
Bagian ini beroperasi dengan gradien temporal. Jelas Florencia, waktu di sini melambat. Dengan lembut, dengan kasih sayang. Kamu melangkah ke tanah berlumpur, dan efeknya langsung terasa. Pikiranmu yang tadinya berlari kini melambat. Napasmu menjadi lebih dalam. Hutan cahaya kupu mendapatkan namanya dari makhluk bercahaya yang berbentuk seperti kupu-kupu organisme yang bersinar lembut dengan warna bioluminesan. Mereka menyesuaikan suasana hatimu, kata Florence. Kadang juga mimpimu. Jangan heran kalau nanti kamu mencium aroma kue nenekmu. Kamu berjalan di antara pepohonan kebun waktu lambat. Batangnya halus, putih keperakan. Kamu memetik satu bola emas lembut yang tampaknya berdengung pelan saat disentuh. Saat kamu mengunyah, waktu melambat lebih jauh, bukan di luar, tapi di dalam dirimu. Kenangan memanjang dengan lembut. Perdebatan yang selama ini kamu ulang dalam pikiran. Kebun ini tidak kosong. Di depan, kamu melihat sepasang kembar lansia melayang dalam posisi duduk bersila di atas jalur kebun. Mereka sudah di sini selama 5 bulan bumi, kata Florence. Kamu berjalan melewati mereka dan memasuki sebuah area terbuka kecil. Kebun ini paling responsif terhadap ketenangan, kata Florence. Kamu bernapas. Sekali saja, dalam dan penuh. Sebuah cabang di atasmu menunduk. Mempersembahkan buah bercahaya yang sebelumnya tak kamu lihat. Kamu tetap duduk di sana cukup lama atau setidaknya, kamu pikir begitu. Saat akhirnya kamu berdiri, kakimu terasa lambat tapi mantap. Florence melayang di depanmu. Pemberhentian berikutnya, katanya, sedikit penerbangan. Jangan khawatir, kelopak-kelopaknya tahu apa yang mereka lakukan. Kamu mengikutinya menuju sebuah platform yang seluruhnya terbuat dari kelopak bunga yang tumpang tindih, sudah bergoyang lembut di udara seperti permadani yang ditenun dari desahan. Kali ini, kamu tidak bertanya lagi. Kamu hanya bernapas dan melangkah naik. Platform kelopak mengangkatmu ke udara tanpa suara ataupun seremoni. Satu saat kamu masih berdiri di antara pepohonan yang bernyanyi dalam waktu lambat. Detik berikutnya, kamu meluncur di atas taman tempat langit seolah menahan napas. Selamat datang di pelayangan kelopak. Angin di sini lembut, jika itu bisa disebut angin sama sekali. Ia tidak mendorong. Ia menggendong. Ia merespons berat dan posturmu, menyesuaikan dengan lembut, membiarkanmu mengarahkan hanya dengan kemiringan tubuh atau niat dalam pikiran. Di bawahmu membentang ladang bunga, luas dan hidup, tersusun dalam pola geometris yang terus berubah. Jadi, kalau kamu mulai berputar, usahakan tetap puitis. Kelopak berputar anggun, meluncur rendah di atas hamparan bunga kuning cerah, yang seolah mengangkat kelopaknya ke arahmu saat kamu lewat. Warna mereka berubah, dalam gelombang turquoise, kemudian magenta, lalu putih lembut mencerminkan suasana hatimu secara langsung, atau suasana hati mereka. Sulit dikatakan, siapa yang bereaksi terhadap siapa. Saat kamu bergerak, mereka memainkan melodi yang terasa familiar, meskipun kamu belum pernah mendengarnya sebelumnya. Dari ketinggian ini, taman tampak seperti selimut warna dan suasana hati, bergeser perlahan seperti makhluk yang sedang bermimpi. Kamu melihat sebuah danau di kejauhan. Berbentuk seperti air mata yang terjebak di udara, permukaannya benar-benar tenang. Pantulan langit di sana begitu sempurna hingga kamu hampir lupa arah atas dan bawah. Satu menyerupai galaksi spiral yang runtuh. Yang lain tampak seperti wajah tidur yang seluruhnya terbuat dari anggrek. Kelopak di bawah kakimu lebar dan lentur. Rekayasa dari biokain yang meniru tekstur kulit bunga. Tak ada yang tahu kenapa. Ada yang bilang itu seni, ada juga yang bilang itu peringatan. Kamu hampir bisa melihat pola di dalamnya rasi bintang, labirin, atau mungkin sekadar angin yang iseng. Kelopak ini menafsirkan kompas emosionalmu. Kata Florence, kamu menguji belokan pelan, glider kelopak lain melayang di sekitar. Bukan debu, bukan ingatan, tapi sesuatu di antaranya. Di depanmu terbuka teras dengan platform batu yang bergeser pelan dan sarang serat alang-alang lembut untuk beristirahat. Beberapa dinaiki para tamu duduk bersila atau berbaring, mata tertutup dalam meditasi, tangan terbuka lebar menyerah pada langit. Satu glider berputar pelan dalam spiral malas, penumpangnya tertawa saat kelopak-kelopak terlepas dan berterbangan, lalu menyusun dirinya kembali di belakang mereka. Kamu meluncur lebih rendah dan melewati ladang whisper blooms bunga yang mengeluarkan nada lembut saat terganggu. Mereka meminjam tema dari alam bawah sadarmu, jelas Florence, atau mungkin dari daftar putarmu, sulit dibedakan. Kamu tertawa, kelopak di bawahmu bergetar senang. Saat kamu kembali naik,
Cakrawala memperlihatkan lebih dari sekadar bunga. Kamu menukik pelan ke kanan. Hembusan udara hangat mengangkatmu lebih tinggi. Di bawah, padang rumput merah menyala bergelombang perlahan. Di tepi ladang, ada taman patung bentuk-bentuk aneh dan menakjubkan yang tumbuh langsung dari tanah, dibentuk oleh tahun-tahun fine crafting. Yang itu tidak dirancang, kata Florence. Tanaman membuatnya sendiri, glider kelopak mulai turun, perlahan memasuki pola pendaratan. Kamu turun. Dan kelopak itu melayang ke atas lagi, bergabung dengan yang lain dalam orbit santai di langit. Florence muncul kembali di sampingmu, kini berbentuk seperti lonceng angin. Kamu menaikkan alis, kelopak-kelopak minta suasana, katanya. Kamu menatap langit sekali lagi, lalu menunduk ke tanganmu, butiran serbuk sari kecil menempel di ujung jarimu, bersinar lembut. Selanjutnya, bisik Florence. Hal yang lebih aneh lagi, pameran bunga memori. Kamu menoleh padanya, dia hanya menganggun. Beberapa bunga mengingat segalanya, bahkan hal-hal yang belum pernah kamu katakan. Kamu menarik napas pelan, bersiap untuk melihat apa yang bunga-bunga pikir kamu lupakan. Kamu melangkah ke dalam pameran bunga memori dan langsung merasa seolah-olah baru saja masuk ke dalam pikiran orang lain. Udara hangat dan bercahaya lembut, seperti berada di dalam lentera, dan ruangannya sendiri tidak punya bentuk tetap, hanya kabut berwarna, dan suara yang bergelombang. Merespons kehadiranmu dengan rasa ingin tahu yang lambat. Kamu langsung mengenali gambar itu, wajahmu sendiri namun lebih muda, tersenyum dengan cara yang sudah lama kamu lupakan. Bunga-bunga itu mulai muncul perlahan. Tidak sekaligus, satu mekar di dekat kakimu, kelopaknya bersinar seperti cahaya lilin. Pusatnya membuka, dan menampilkan hologram yang berkedip-kedip. Setiap bunga menyimpan sebuah memori, Florence menjelaskan dengan suara pelan. Tidak semuanya milikmu, tapi beberapa iya. Sisanya dipinjam, dibagikan, hilang dan ditemukan lagi. Hologram itu menghilang, bunga lain terbuka di sampingnya. Dan yang ini menampilkan sebuah tempat, jalanan yang belum pernah kamu datangi, namun entah bagaimana membangkitkan sesuatu di dalam dadamu. Kamu mendengar tawa, lonceng angin, sebuah nama yang tak kamu kenal, dibisikkan sekali, lalu lenyap. Yang Ana bilang bunga-bunga itu adalah penjelajah waktu. Beberapa bunga terasa terlalu benar, sampai-sampai kamu lupa apa yang datang sesudahnya. Tak ada yang benar-benar tahu bagaimana bunga-bunga itu memilih. Lanjut Florence, ada yang bilang berdasarkan kedekatan, ada yang bilang berdasarkan niat. Sebaliknya, ia mengikuti langkahmu beberapa meter, melompat pelan pada batang tipisnya seolah belum yakin. Apakah bisa mempercayaimu? Akhirnya, ia mekar dan menampilkan gambar gugusan bintang yang belum pernah kamu lihat. Tapi entar, bagaimana kamu kenal? Seseorang menangis pelan, yang lain tertawa. Seorang hanya menatap kuncup yang belum mekar, menunggu, dan di sana mengambang di antara bintang-bintang ada sosok. Terlihat familiar, mengamati. Semuanya nyata, semua mungkin. Masing-masing mengangguk pelan, seolah berkata, kami masih di sini. Di permukaannya mengambang kelopak-kelopak dari berbagai bunga, masing-masing membawa fragmen. Kamu menunduk. Udara penuh aroma citrus, kenangan, dan tinta tua. Kamu melewati dinding bunga yang tersusun spiral. Tapi perasaan, sebuah momen. Kamu berdiri di depan sesuatu yang mustahil, namun merasa benar-benar yakin tentang cinta, tentang makna, tentang siapa dirimu. Sebuah bunga di dekat pintu terbuka sebentar saja sekadar untuk melambaikan salam. Hanya 1 detik. Tetapi tetap terasa seperti nada terakhir dari sebuah lagu. Setiap bunga mekar saat kamu mendekat, menampilkan kilasan singkat, tangan yang menggapai tangan lain, permukaan bulan yang membeku, pemandangan dari sepeda anak kecil di hari musim panas. Kamu melangkah lebih dalam. Lantainya empuk dan berlumut. Kamu berhenti di depan bunga berbentuk tetesan air mata. Kelopaknya berkilau biru keperakan, dan saat terbuka, kenangan yang muncul bukanlah gambar. Hati-hati, bisik Florence lembut, bukan secara dramatis, tapi cukup, sehingga melangkah ke depan terasa seperti menulis kalimat baru setelah bertahun-tahun membaca ulang kalimat lama. Kamu menghembuskan napas perlahan, dan berjalan lagi. 1 bunga tidak langsung terbuka. Beberapa memori. Kata Florence, bukan memori sama sekali. Mereka adalah undangan. Nada rendah bergema di seluruh ruangan. Kamu sadar ada tamu lain juga, tersebar di antara bunga-bunga, masing-masing tenggelam dalam masa lalunya sendiri yang sedang terbuka. Kamu mendekati tampilan terakhir. Tidak seperti yang lain. Ini bukan bunga melainkan kolam. Dangkal, datar seperti cermin.
Bayanganmu menatap balik tapi berubah, berkedip di antara berbagai versi dirimu, muda, tua, bahagia, takut, baik, tersesat. Kolom memori hanya menunjukkan apa yang kamu siap lihat, bisik Florence. Ia tidak akan menjelaskan, tapi ia akan memantulkan. Kamu berlutut, menyentuh airnya. Riak menyebar keluar, membentuk pola seperti galaksi spiral. Saat kamu bangkit, sesuatu dalam dirimu terasa. Disusun ulang. Selanjutnya, kata Florence, cincin kompos kuantum. Sangat glamor, baunya seperti tujuan. Kamu tertawa kecil, dan mengikuti dia menuju pintu keluar, menoleh sekali lagi ke belakang. Kamu melangkah melalui ambang sempit menuju sebuah ruangan yang baunya tak salah lagi, tanah basah, kulit jeruk busuk dan samar-samar, penyesalan. Selamat datang di cincin kompos kuantum. Ini bukan cincin dalam arti biasa, lebih tepatnya, ini adalah koridor toroidal lebar yang mengelilingi salah satu bioreaktor utama di taman. Dindingnya berdenyut dengan energi lembut, seolah ada sesuatu yang sangat besar sedang tidur di bawah permukaannya. Segala yang membusuk, mati, atau dibuang secara dramatis akan berakhir di sini. Termasuk beberapa puisi awalku yang memalukan. Cincin kompos menangani siklus metabolisme taman. Jelas Florence, kamu melewati silinder pencerna raksasa yang berputar perlahan di balik panel transparan. Lainnya lebih interpretatif, sisa emosi, pengunjung pagar 147, atau percakapan tak tuntas, mayoritas penuh penyesalan. Sebuah lampu merah berkedip pelan di permukaannya. Kamu berhenti sejenak. Udara menjadi lebih kental bukan karena kesedihan, tapi karena kejujuran. Kesedihan itu tidak menyeretmu masuk. Ia hanya mengakuimu, lalu melanjutkan. Satu helai cahaya melayang naik, meledak lembut, lalu lenyap ke dalam kabut. Isinya? Ambigu, materi organik, ya tapi telah diproses, hingga hanya tersisa desahan molekuler. Setiap beberapa detik, ia menyala dengan semburan cahaya biru dan hijau saat kenyataan diubah perlahan menjadi nutrisi. Lantainya berbunyi squelch lembut di bawah kakimu, meskipun ternyata cukup menyenangkan seperti menginjak busa memori yang punya gelar sarjana biokimia. Kami menyediakan kertas yang bisa larut dan tinta yang bisa terurai. Kamu mengambil satu dan menulis sesuatu yang sederhana, mungkin sebuah nama. Atau sekadar pikiran yang masa berlakunya telah habis. Kamu menjatuhkannya perlahan ke dalam saluran. Molekul-molekulnya akan menyusun ulang diri menjadi apa yang dibutuhkan oleh taman. Setiap silinder diberi label. Beberapa sangat ilmiah, limbah botanis, sektor bunga. Kami menemukan bahwa sisa kenangan terurai lebih baik jika diakui keberadaannya, tambah Florence. Jadi kami beri nama pada tempat sampah ini, supaya molekul-molekulnya merasa dilihat. Aroma tanah berubah kini. Ada sentuhan petrichor dan batu basah setelah hujan. Sebuah sulur merunduk dari langit-langit. Ujungnya bersinar lembut. Dia menyentuh bahumu perlahan. Kamu melewati satu wadah yang sangat besar dengan label sederhana, kesedihan, tak diklaim. Koridor menyempit menuju sebuah platform pengamatan. Panel transparan panjang memperlihatkan inti dari tong kompos galaksi lambat dari limbah biologis dan enzim kuantum. Kompos kuantum bukanlah penghancuran, kata Florence. Tapi transformasi di tingkat paling bermakna, energi menjadi potensi. Rasa sakit menjadi pupuk, kesalahan menjadi lumut. Kamu bersandar pada pagar pembata. Tong itu terus berputar. Aneh tapi menenangkan. Sebuah papan di atas bertuliskan, bicaralah dengan lembut pada apa yang kamu tinggalkan. Florence melayang di dekat bahumu. Pengunjung kadang meninggalkan catatan, katanya. Pria menunjuk ke sebuah meja kecil dengan tumpukan daun kertas dan pena yang baunya seperti kayu putih dan permintaan maaf yang sudah tua. Kertas itu menghilang, gong itu menyala. Ia mendengarmu, kata Florence. Kamu tersenyum. Di bagian akhir cincang, pencahayaan menjadi lebih hangat. Yang itu menyukaimu, kata Florence. Ia pikir kamu bagus dalam membusuk. Kamu tertawa kecil. Koridor berakhir di sebuah lift yang terbuat dari sulur lembut dan platform gantung. Siap menyambut Sin ya? Tanya Florence. Kabut mulai turun, dan pepohonan sedang berkedip lagi. Kamu mengangguk. Sudah waktunya melihat apa yang diingat oleh taman malam. Lift yang terbuat dari sulur tanaman membawamu naik dalam perjalanan lambat yang bergoyang lembut. Platformnya tidak goyang karena tidak stabil, tapi karena ritme sesuatu yang organik seperti sedang digendong oleh tanaman raksasa yang sangat mengantuk di atas sana. Taman senja terbuka seperti mimpi yang hanya setengah diingat.
Kanopinya bercahaya indigo dan hijau lembut, sesekali dihiasi bunga ungu tua yang mendengung halus saat kamu lewat. Kabut berkelok di antara batang pohon, mengalir seperti spiral, mengendap pelan di tanah. Pohon-pohon bioluminescen berkedip dalam denyutan lembut, daunnya menyala dalam gelombang. Seperti kawanan ikan yang berkilauan serempak. Kabut di sini adalah uap ingatan, kata Florence, disuling dari hal-hal yang sengaja dilupakan orang-orang. Salah satu bahkan menawarkanmu bantal kecil dari lumut padat. Kamu mengangkat alih. Tenang saja, sebagian besar tidak berbahaya. Kecuali kamu melewatkan sesi terapi masa kecil. Kamu melangkah ke lantai berlumur, dan langsung tenggelam beberapa sentimeter bukan dengan tidak nyaman, tapi seperti tenggelam dalam tempat tidur pakis mikro yang membaca posturmu dan menyesuaikan untuk kenyamanan maksimal. Kamu menelusuri jalan berliku, bersinar lembut di bawah kaki. Ia mengangguk kepadamu dengan ketenangan sempurna sebelum hanyut ke dalam kabut. Seekor makhluk aneh melintas di jalan sesuatu di antara jamur dan kura-kura dengan lampu-lampu kecil berkedip di punggungnya. Ia menatapmu, berkedip pelan, lalu berguling diam-diam menjauh. Musik melingkupimu seperti uap dan kamu larut dalam perpaduan nada dan cahaya bioluminescen. Batang-batang tinggi menyerupai alang-alang bergetar dalam nada harmonis, saat drone seukuran kunang-kunang melayang di antaranya, mengetuk nada dengan cahaya lembut. Tak ada siapa-siapa, suaranya hanya muncul begitu saja. Kamu merasakannya di dada, seperti kenangan yang tak sempat melekat. Masing-masing menampilkan mimpi yang pernah dimiliki seseorang di taman ini. Sebagian besar isinya puisi yang tak masuk akal. Terbang bersama ubur-ubur, berbicara dengan gunung, mengajari cacing filsafat. Pohon-pohon seolah berbisik satu sama lain, kulitnya berdenyut dengan pola seperti detak jantung. Sesekali, bunga memuntahkan aroma kayu manis, lalu garam laut. Lalu bau spesifik sekali dari buku catatan tua. Di sebuah lapangan terbuka, ada pertunjukan musik. Tapi tak ada musisi, hanya tanaman. Mereka memainkan Evening Fugue, kata Florence. Komposisi yang dibuat oleh algoritma suasana hati taman. Kadang jadi jazz, pernah juga semuanya akordeon. Kamu duduk sejenak di bangku melayang yang terbuat dari akar teranyam. Dan entah di mana dalam kabut itu, terdengar suara tawa-tawa. Siapa? Kamu? Seorang anak? Orang asing? Seorang tamu melayang lewat di dekatmu, berbaring santai di udara, sambil memeluk batu bercahaya di dadanya. Kamu melanjutkan langkah. Kali ini lebih dalam ke kabut. Itu namanya Fogla, jelas Florence. Setengah jamur, setengah algoritma. Sepenuhnya jinak. Mungkin. Kamu melewati gerbang dari sulur-sulur yang tergantung dan sebuah lonceng berbunyi. Di petak hutan berikutnya, pohon-pohon dipenuhi panel bercahaya. Tapi satu panel menampilkan tulisan tanganmu sendiri. Jantungmu berdegup kencang. Mimpinya samar berkabut, bahkan di sini tapi kamu mengingatnya. Sebuah gurun pasir biru, rumah melayang. Perasaan menunggu seseorang yang tak pernah datang. Kadang taman mengingatkan kita, ucap Florence dengan suara lebih lembut kali ini. Kamu mengusap permukaan panel itu, mimpinya larut perlahan, melepaskan kabut emas yang melingkar naik seperti menguap. Di depan, jalan sedikit menanjak. Lebih banyak kabut, lebih banyak pohon berdenyut. Hampir sampai, kata Florence. Satu perhentian terakhir, di balik bukit tenang itu. Kamu menarik napas dan mulai mendaki. Di puncak bukit sunyi itu, dunia kembali berubah. Pohon-pohon memudar menjadi siluet anggul dan kabut berubah menjadi perak, melayang seperti tirai tipis di bawah langit terbuka. Di atas sana, cincin Saturnus tak lagi sekadar latar, mereka hadir, sangat besar dan bersinar. Membelah langit seperti 1000 sungai yang membeku di tengah mimpi. Inilah Taman Observatorium. Tempat ini sunyi bukan karena kekosongan, tapi karena penghormatan. Bahkan suara Florence pun berubah menjadi bisikan. Tak ada yang bicara keras di sini, katanya. Bahkan tamu-tamu berisik dari Pluto pun akhirnya berbisik. Itu karena cincin-cincin itu. Mereka membuatmu merasa. Setiap langkah terasa ringan. Di atas rumput yang menyala biru pucat, memancarkan cahaya lembut mengitari sepatu botmu. Di dalamnya, tergantung di udara, berputar hologram dari seluruh tata surya. Tapi ada yang aneh, bangku-bangku berbentuk komet tersebar di lapangan dan para tamu tertidur, meringkuk seperti tanda kurung, napas mereka seirama dengan cahaya bintang di atas kecil. Tetapi dengan cara yang menyenangkan, kamu kini bergerak perlahan. Di tengah taman berdiri sebuah monolit kristal transparan, beberapa meter tingginya, ada planet tambahan.
Terlalu banyak bulan, sebuah matahari kedua. Ini adalah peta ruang yang diingat. Bisik Florence, tempat-tempat yang diyakini orang pernah ada. Walaupun sains berkata sebaliknya. Di kejauhan, di luar cincin, sebuah hujan meteor pun dimulai. Pita-pita api melayang di kekosongan seperti lentera-lentera yang hilang dalam waktu. Tubuhmu terasa semakin berat. Kamu menyentuh kristal itu, dan hologram meresponsnya, berubah mengikuti kehadiranmu. Sebuah objek baru muncul, sebuah komet hijau kecil bertuliskan, kamu tersenyum kecil. Bukan dari instrumen, dari taman itu sendiri, seperti angin yang dibungkus lagu Nina Bobo, setiap pengunjung meninggalkan jejak, kata Florence. Begitulah kami tahu kamu pernah terlihat. Kamu duduk di bangku yang mengambang pelan, menatap bintang-bintang, musik pelan menyusup. Nyaris tak terdengar, kabut melingkar mendekat. Kamu sudah sampai di ujung taman, ujar Florence. Ini bukan akhir, hanya sejauh yang kamu tempuh untuk sekarang. Kamu mengangguk. Di belakangmu, taman masih bersinar. Di depanmu, langit menunggu. Kamu menutup mata, dan mimpi pun menjadi lebih dalam. Bangku yang kamu duduki bergoyang pelan, digendong oleh arus yang tak terlihat. Setiap tarikan napas terasa lebih lebar, lebih lambat, seolah paru-parumu sedang belajar beristirahat di dimensi yang baru. Bintang-bintang di atas tidak berkilau dengan tergesa-gesa, melainkan dengan kesabaran. Mereka berkedip, meregan, menghela napas. Cincin Saturnus berputar di atas seperti piringan vinil kuno, berputar pelan di bawah jarum cahaya. Kamu hampir bisa mendengarnya, jika cukup fokus, seperti kenangan yang diputar terbalik, terasa akrab meski tak terucap. Di sekelilingmu, taman masih bergerak. Sulur-sulur bernapas, daun-daun berdesir. Bunga-bunga berdenyut, dalam ketenangan tanpa pikiran. Namun semuanya mulai menjauh pelan. Seperti ombak yang surut dari pantai kesadaranmu, bukan menghilang, hanya menjadi tenang. Florence tak lagi di sampingmu, tapi kehadirannya masih terasa seperti kehangatan tanpa sumber, seperti dengungan kebaikan yang tak terlihat. Tubuhmu melunak. Udara menebal menjadi beludu, pikiran-pikiran melambat, sampai kehilangan sudut-sudutnya. Ia yang menggenggammu, dengan lembut, tanpa syarat. Ia mengingat apa yang telah kamu lupakan, dan melupakan apa yang tak perlu dibawa lagi. Tempat ini, mimpi ini, tak perlu kamu genggam. Suara terakhir yang kamu dengar bukan kata-kata atau lagu, tetapi keheningan ruang angkasa yang membungkusmu perlahan, memelukmu dengan gravitasi lembut dan waktu yang diam. Tidur datang bukan dengan paksa, tapi dengan undangan. Kamu melayang, dan melayang, dan melayang.